Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 568 Paman Kedua Qin. Ada orang yang mengungkit itu, orang-orang pun mulai kepikiran. Benar juga. Sepertinya ini adalah kelakuan Bibi Feng keluarga Qin. Sebelumnya Bebe sangatlah sombong, alhasil setelah Bibi Feng bilang sebentar, tak lama kemudian Yamanda Su pun langsung datang. Mengingat kembali kemarin sambung panggilan dengan Yamanda Su, bukankah itu juga merupakan kelakuan Bibi Feng? Bibi Feng masih sangat hebat, bisa menghubungi tim acara televisi Chinese Food dan juga bisa menghubungi Yamanda Su. Hal yang terhebat adalah bisa memanggil orang datang dengan begitu mudah. Sebenarnya siapakah Bibi Feng ini? Angelin Wang melirik komentar sekilas dan juga sedikit penasaran, lalu bertanya. Kak Yamanda, apakah Anda mengenal Bibi Feng? Yamanda Su terdiam, lalu menggelengkan kepala. Tidak kenal. Dia tidak berbohong untuk hal itu. Siapakah Bibi Feng keluarga Qin itu? Dia sama sekali tidak pernah mendengarnya. Kalau begitu, sutradara Tian, Anda juga tidak kenal. Kaiden Tian semakin bingung dan menggelengkan kepala. Dia sendiri bahkan tidak tahu siapakah Thomas Qin itu. Datang ke tempat Angelin Wang sini, hanya karena Rosita Zhao selaku direktur mereka menghubunginya untuk pergi. Mereka berdua sama sekali tidak kenal Bibi Feng keluarga Qin. Hal tersebut semakin membuat Angelin Wang tidak dapat menebak. Hatinya pun berpikir, kalau kalian bukan datang karena Bibi Feng, lalu mengapa bisa tiba-tiba datang membantunya? Tentu saja, dia tidak mengucapkan pertanyaan ini, kurang sopan. Lagi pula mereka sungguh membantunya. Nama Angelin Wang pun mencapai topik yang sedang tren peringkat pertama dengan bantuan Yamanda Su. Awalnya ia masih berpikir apakah dirinya bisa masuk ke dalam 30 besar dan terus berusaha demi masuk ke dalam Troh Train Carnival. Alhasil dirinya menjadi peringkat pertama, mengalahkan semua penyiar di belakang. Kemarin Yamanda Su sambung panggilan dengannya dan hasilnya termasuk biasa. Tapi kali ini Yamanda Su muncul di layar yang sama dengan Angelin Wang dan menjadi tamu di rumahnya. Suasana ini sangatlah berbeda. Dan acara makan-makan bintang terkenal sungguh hebat. Sejak mulai hingga sekarang, 1 jam sudah berlalu, tapi dia tidak pernah berhenti. Angelin Wang pun mendapat undangan karnival tahunan sesuai harapannya. Thomas Qin sana juga mendapat selembar undangan, tapi undangan miliknya berbeda dengan milik Angelin Wang. Angelin Wang menghadiri acara tahunan ini sebagai penyiar dan Thomas Qin berhak menghadiri acara ini karena berada di peringkat 10 besar orang terkaya. Melirik undangan ini sekilas, Thomas Qin pun tidak menganggapnya penting. Lagi pula Angelin juga mau pergi, anggap saja menemaninya pergi untuk beberapa hari. Baru saja mengembalikan ponsel Bibi Feng, tiba-tiba ponsel Thomas Qin berdering, itu merupakan panggilan dari Imelda Ye. Halo, ada apa, Imelda? Menghubunginya begitu malam, mungkin saja ada sesuatu yang terjadi di dalam pusat medis. Nada bicara Imelda Ye terdengar agak serius dan berkata, Kak Thomas, aku tadi sepertinya bertemu dengan paman kedua Qin. Wajah Thomas Qin seketika berubah. Imelda, kamu yakin, paman kedua Qinku sudah meninggal 20 tahun lalu di keluarga Qin? Aku melihatnya dengan mataku, bagaimana bisa? Imelda Ye berkata, Kak Thomas, aku juga tidak berani memastikannya. Aku hanya merasa mirip, tadi ia masuk untuk membeli obat luka lebam, lalu pergi begitu saja. Aku lihat dia agak bodoh dan gila. Beritahu aku kemana dia pergi, aku akan pergi melihatnya. Dr. Stranger, bab 569 si bodoh. Imelda Ye memberitahu arah sekilas kepada Thomas Qin. Sebelumnya Imelda Ye merasa pria ini mirip sekali dengan paman kedua Qin, jadi dia terus memperhatikannya.
Thomaskin mulai jalan dari pusat medis, pelan-pelan jalan ke arah kemana pria itu pergi. Dia cukup kenal dengan wilayah ini. Kemarin Rosita Zhao menginjak paku di sana dan dia yang mengobatinya di sini. Kalau jalan lebih maju lagi, seharusnya di sana ada tempat pembangunan. Thomaskin dengan cepat tiba di tempat pembangunan. Tempat pembangunan tidak istirahat pada malam hari. Siang hari truk besar tidak diperbolehkan jalan di beberapa jalan raya kota, jadi mereka lembur pada malam hari. Saat ini, tempat pembangunan tengah bekerja dengan semangat. Si bodoh, kita suruh kamu pergi beli bir, mengapa kamu pergi beli begitu lama? Beberapa pria yang memakai helm pelindung berkumpul di depan meja sederhana dengan beberapa botol bir, bebek panggang dan barbeque lainnya yang terletak di sana. Sedangkan di samping mereka, ada pria paruh baya bertubuh pendek dengan wajah yang kotor, terkekeh pelan dan tidak mengatakan apapun. Beberapa orang itu saling berpandang dan wajah mereka menunjukkan maksud untuk bercanda. Seorang pria bertopi merah berdiri, berjalan kemari dan pelan-pelan menendang kakinya. Si bodoh, aku sedang berbicara denganmu. Aku kasih 10.000 untuk kamu beli dan kamu beli segini saja. Pria bertopi merah ini adalah kepala pembangunan mereka, semua orang memanggilnya Kak Vino. Hari biasanya mereka suka mempermainkan si bodoh ini dengan memberi 10.000 untuk pergi membeli bir. Sekarang apa saja yang bisa dibeli dengan 10.000 itu? Sebotol bir saja membutuhkan 6.000. Tapi mereka malah membiarkan si bodoh menggunakan 10.000 untuk membeli satu kotak bir dan seekor bebek panggang. Si bodoh sudah terbiasa dipermainkan dan akhirnya juga membeli untuk mereka. Tentu saja, dia memakai uangnya sendiri. Kak Vino melihat kotak makan yang ada di tangan si bodoh, tertawa sinis. Aku sedang berbicara denganmu. Aku beri kamu begitu banyak uang, mengapa tidak ada kembaliannya? Si bodoh mengangkat kepalanya, tertawa bodoh pelan. Kak Vino, tidak ada uang lagi. Si bodoh juga tampak agak bodoh saat berbicara, sepertinya ia memang sedikit bodoh. Kak Vino tertawa. Tidak ada uang lagi. Sialan, bahkan kamu bisa pergi membeli makanan dan minuman untukmu sendiri. Kamu bilang tidak ada uang lagi kepadaku. Sialan. Kak Vino menendangnya dan langsung menendang jatuh makanan si bodoh, bahkan obat luka lebam di lantai juga ditendang pecah. Si bodoh biasanya sudah sering dipermainkan mereka, tubuhnya penuh dengan luka lebam, jadi dia pergi membeli obat untuk mengobati dirinya. Kak Vino menendang jatuh kotak makannya, si bodoh juga tidak marah, hanya terkekeh bodoh pelan, lalu lanjut makan dengan mengambil dari tanah. Kak Vino tertawa sinis. Hah, kamu sungguh bodoh. Kamu beruntung juga bisa hidup hingga kini. Apa yang kamu pakai di lehermu itu? Sini biarkan aku lihat. Mengungkit apa yang dipakai di lehernya, si bodoh langsung memegang lehernya. Dia tidak mengingat apapun dan tidak mengerti apapun. Otaknya masih sedikit kosong dan bodoh. Tapi dia tahu bahwa liontin yang ada di lehernya ini adalah barangnya yang terpenting, tidak boleh beri orang lain. Melihat gerakan si bodoh ini, Kak Vino marah besar. Sialan, kamu mulai berani menentangku. Aku hanya ingin melihatnya, bukan tidak dikembalikan kepadamu, kamu pelit sekali. Aku itu ketuamu, jika tidak ada aku yang menolongmu, apakah kamu bisa makan? Mau bagaimana? Kak Vino berkata, si bodoh sama sekali tidak bergerak, terus memegang lehernya erat, tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. Kak Vino marah besar, sialan, ingin mencari masalah denganku, bukan? Kalian semua ke sini dan tarik tangannya. Aku ingin tahu barang apa yang dia pakai itu. Tubuh si bodoh ini memang tidak ada barang baik, hanya ada liontin giok yang tampak cukup berharga. Tapi ia terus menyembunyikannya, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, hanya sekali saat mandi baru melihat liontin giok itu dan Kak Vino langsung mengingatnya. Beberapa orang pun datang kemari, mulai menghajar si bodoh dan tending beberapa kali. Sudut bibir si bodoh pun berdarah,
Tapi dia masih tidak bereaksi, terus memegang lehernya erat untuk melindung liontin gioknya. Di atas liontin giok kecil itu hanya tertulis satu kata. Qin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.